Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kita percaya bahwa apapun permasalahan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan saya teringat akan kebenaran firman Tuhan yang tercantum dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kiranya ayat itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di ibadah online ini jangan lupa untuk berfoto bersama saat kebaktian dan ditaruh di media sosial dengan hashtag ibadah online bersama GBI Katariso. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi ya, ibadah online bersama GBI Katariso. Jika Bapak Ibu mau taruh di Instagram, Facebook, Twitter, dimanapun di media sosial, jangan lupa taruh hashtag seperti itu. Dan kiranya kita bisa diberkati melalui ibadah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan di hidup kami. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Karya yang begitu indah dan sempurna yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan yang kami rayakan hari ini. Sebab kami tahu bahwa Kaulah Tuhan yang layak disembah. Hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, untuk kami cuma mau bernyanyi buat nama-Mu Tuhan. Untuk kami cuma mau menyembah nama-Mu, mencari wajah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan dimanapun kami boleh berada, ada hadirat Tuhan yang menaungi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Sebab Dialah Yesus, anak Allah. Kita boleh bertepuk tangan dan bersuka cita bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya. Nyatakan bersama-sama pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Dia menyucikan, bahkan Dia tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sekali lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan Dia menyucikan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, dan ku takkan gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau nyatakan lagi pujian ini. Katakan Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan Dia yang menyucikan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, kami percaya Tuhan. Sebab Kau hidup, dan kami gak akan gentar. Amin. Aku tahu Dia
pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan hidup berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Yesus, Sang Anak Allah. Mari kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Yesus. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kaulah Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oh yes, satu-satunya penebus, galakkan maut, bangkit dan hidup. Say Tuhan yang memberi kebenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Yeah! Mari nyatakan bersama-sama. Kita akan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Kaulah satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Kata yang memberi kebenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Bersama-sama musik akan memuji nama Tuhan, sebab dialah Raja kita. Yeay. Sama-sama nyatakan. Param pam 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 pam. Mari katakan yang di rumah. Param pam 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 pam. Bersama-sama. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang berikan kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Bersama-sama. Param pam 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 pam. Berikan kemuliaan paling meriah buat Yesus, Sang Raja mulia. Sebab Kaulah Tuhan, kedahsyatanmu mengatasi langit, kehebatanmu Tuhan mengiringi setiap langkah kami. Kaulah Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Yes, God. Yeah.
pandang kemuliaan nama-Mu Bapa. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Pemilik hidup, Kau Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Sebab tak ada satupun yang luput daripada-Mu Bapa. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan leluhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Ku pandang kemuliaan-Mu. Katakan Imam besar maha agung. Kaulah Tuhan, pemilik hidup kami. Sujud di depan tahta-Mu Bapa. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Yesus Kristus. Sebab kami percaya Tuhan, tak ada satupun yang luput dari karya kasih-Mu. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Selalu bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau
Yesus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari nyatakan bersama-sama, Yesus Kristus Tuhan. Oh, oh, oh. Yesus Kristus. Kau Yesus, Kau Tuhan, kami mau nyatakan kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Yesus. Kami mau angkat tangan kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Yesus. Oh, 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 oh. Kami nyatakan Kau hebat, Kau gunung batuku, Kau kota benteng yang teguh, Kau gak tinggalkan kami, Kau pengharapan kami, Kau yang pegang kami Tuhan selamanya. Bahkan Kau bangkit Tuhan, bahkan Kau bangkit Tuhan bagi kami, bagi kami. Kau berkuasa, Kau lebih dari segalanya, bahkan Kau berkuasa atas maut Tuhan, Kau yang berkuasa. Oh, Kau yang berkuasa. Kau mengatasi langit, Kau hebat Tuhan, Kau yang perkasa. Kami nyatakan Kau hebat, Kau bersama kami Tuhan, Kau tak tinggalkan kami. Oh, oh. Sebab kami tahu Tuhan, gak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kami tahu mungkin ini adalah saat-saat yang mungkin sedang tidak baik, tapi kami percaya waktu kami sama Engkau Tuhan, kami bisa lalui semuanya. Sebab kami tahu di dalam-Mu ada kekuatan baru. Sebab kami tahu di dalam-Mu ada pengharapan yang baru. Segala keadaan dapat Kau pulihkan Tuhan. Sama seperti Kau bangkit dari maut, Tuhan sanggup lakukan semuanya. Dan biar kami boleh terus bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau gak biarkan kami sendiri Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersama-sama nyatakan pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ini pernyataan iman kami Tuhan, kami mau nyatakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saat ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh datang dari sorga, maka Engkau kembali ke sorga. Peristiwa kenaikan-Mu ke sorga yang hari ini Tuhan kami peringati menjadi satu bukti kalau Engkaulah pribadi yang datang dari sorga. Engkau adalah pribadi Allah sendiri yang rela meninggalkan kemuliaan untuk menyelamatkan kami. Karena itu layaklah Engkau menerima segala pengagungan, puji-pujian, penyembahan kami, umat kepunyaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah perkataan-pernyataan yang datang dari Roh Tuhan saja. Biarlah saat ini Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap untuk renungan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Katakan shalom saudaraku. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekalipun dalam segala keterbatasan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah kita. Namun kita masih bisa beribadah secara online melalui video di YouTube ini. Oleh karena itu saudaraku, menjadi satu hal yang perlu terus semangat di dalam hidup kita, tidak boleh patah arang ya. Untuk kita tetap semangat beribadah di dalam Tuhan. Dan hari ini saudaraku secara khusus kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita akan lihat
nats Alkitab yang kita akan bahas saat ini. Dalam kitab Efesus pasal yang keempat, kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi saudaraku, Efesus 4 ayat 8 sampai ke-10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudaraku, dari pernyataan Rasul Paulus pada ayat yang ke-9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Saudaraku, melalui ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah pernyataan kebenaran bahwa peristiwa tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, peristiwa tentang kematian Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setelah dia menyatakan dirinya kepada para murid, maka dia naik, terangkat ke sorga. Dan peristiwa-peristiwa ini saudaraku menyatakan sebuah peristiwa, sebuah kebenaran. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang dinyatakan oleh Paulus saudaraku, karena dia telah naik berarti dia pernah turun ke dalam dunia ini. Dia pernah ada dalam dunia ini. Dan dia pernah menjadi manusia di dalam dunia ini. Dan dia telah naik ke sorga. Saudaraku, Kristus telah turun dari sorga menjadi manusia. Mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kristus jugalah yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaannya. Namun saudaraku, yang menarik di dalam nats ini saudaraku, di dalam pemberitaan dan pernyataan Paulus tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke tempat yang tinggi, ke sorga. Bukan saja menyatakan sebuah kebenaran bahwa peristiwa itu pernah terjadi, bahwa peristiwa itu benar adanya. Namun saudaraku, yang menarik pada ayat yang ke-9 saudaraku, Paulus menyatakan pada ayat yang ke-8 saudaraku, Paulus menyatakan bahwa itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Artinya saudaraku, melalui peristiwa kenaikan Kristus Yesus terangkat ke sorga. Ini bukan saja menyatakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi, tetapi ada dalam peristiwa ini pemberian-pemberian yang dinyatakan Allah kepada manusia, kepada saudara, kepada kita, kepada setiap orang percaya. Melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, ada pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita. Karena itu saudaraku, tema kebenaran firman Tuhan saat ini saudaraku, pemberian di dalam kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Kita akan melihat dan hari ini kita akan mempelajari apa saja pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya di dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini. Yang pertama saudaraku, mari kita akan lihat kembali Alkitab kita pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 7 dan 8, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan,
pemberian yang Tuhan berikan di dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga adalah pemberian karunia. Sekali lagi saudaraku, waktu Yesus Kristus naik ke sorga, ada pemberian yang Allah berikan kepada kita orang percaya, yaitu pemberian karunia. Saudara, pernyataan Paulus ini saudaraku dikutip dari kitab Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. Menurut Mazmur ini saudaraku, Mazmur ini berbicara tentang nyanyian kemenangan. Dan Paulus memang mengutip pernyataannya dari Mazmur 68 ayat 19 ini dan menerapkannya kepada Kristus. Karena Paulus mengerti betul bahwa peristiwa tentang kenaikan Kristus ke sorga memang adalah peristiwa kemenangan yang memberikan pemberian karunia kepada semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Saudaraku, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi saudaraku tentang pemberian karunia melalui peristiwa kenaikan Kristus, ada sesuatu yang menarik saudaraku. Saya katakan tadi saudaraku, ini adalah kutipan dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. Namun kalau kita memperhatikan saudaraku, ada perbedaan yang nyata di dalam kedua ayat ini saudaraku. Ayat yang ke-8 di dalam Efesus 4 ini menyatakan bahwa tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Garis bawahi saudaraku, kata memberikan. Namun saudaraku, di dalam Mazmur 68 ayat 19 menyatakan saudaraku, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Garis bawahi saudaraku, kata menerima. Artinya saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 dalam kitab Efesus pasal 4 menyatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberikan. Namun dalam kitab Mazmur saudaraku menyatakan bahwa dia menerima persembahan-persembahan. Mengapa demikian saudaraku? Waktu saya coba menggali dan mempelajari saudaraku, kata ini memiliki arti saudaraku dari kata aslinya menerima dan juga dari kata mengambil, membawa dan memberi. Ini kata aslinya menggunakan kata lakha ya. Lakha ini saudaraku membawa, memberi, menerima, mengambil. Dan di dalam kitab Mazmur ini saudaraku, Allah menerima persembahan untuk diberikan. Artinya saudaraku, bahwa pemazmur menggambarkan saudaraku dalam nyanyian kemenangan itu, Allah sebagai seorang raja yang menerima persembahan-persembahan dari umatnya, membawa upeti-upeti dari umatnya yang dipersembahkan kepada raja. Namun saudaraku, raja ini justru dia memberikan, bukan hanya dia menerima, tapi dia juga memberikan kesejahteraan kepada umatnya, kepada rakyatnya. Saudaraku, sebab itu sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kitab Efesus dan kitab Mazmur ini. Sebab poin utamanya saudaraku, bahwa peristiwa tentang kenaikan Kristus ke sorga, justru ada pemberian karunia bagi kita orang-orang percaya. Saudara, pada ayat yang ke-7, Paulus menjelaskan bahwa pemberian karunia ini ya yang diberikan Tuhan kepada kita orang-orang percaya melalui peristiwa kenaikan Kristus, masing-masing menurut ukuran kasih karunia yang dianugerahkan. Artinya saudaraku, pemberian karunia ini
dilakukan sesuai kehendak Kristus dan bukan keinginan kita. Sekali lagi saudara ya, pemberian karunia-karunia ini bukan mau-maunya kita, bukan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi pemberian karunia-karunia ini saudaraku ditentukan oleh kasih karunia dari Kristus sendiri. Maka saudaraku, tidak bisa mata berkata bahwa dia membuat dirinya sendiri menjadi mata dan berperan sebagai mata. Telinga tidak bisa membuat dirinya sendiri sebagai telinga dan berperan sebagai telinga. Semua kasih karunia, fungsi, posisi, bahkan keadaan dalam tubuh Kristus, saudaraku, itu semua ditetapkan oleh Tuhan sendiri, ya, diberikan sesuai dengan apa yang cocok menurut Tuhan untuk diberikannya. Saya pribadi saudaraku tidak pernah berpikir dan bercita-cita menjadi seorang gembala jemaat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, kasih karunia dalam pemberian karunia-karunia yang Allah tetapkan dalam hidup saya, maka Tuhan menetapkan saya untuk menjadi seorang gembala jemaat. Saudaraku, saya mau berkata hari ini, dengar baik-baik, ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita pahami. Pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda ini dari setiap orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, ini adalah cara kerja Allah untuk mempersatukan orang percaya supaya mereka saling bekerja sama dalam pembangunan tubuh Kristus. Coba kita bandingkan saudaraku. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Coba kita lihat pada ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan? Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelanan semua bagian. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Artinya saudaraku, bahwa setiap kita diikat menjadi satu dalam pelayanan sesuai dengan bagian kita masing-masing, dan kita memperlengkapi tentang pembangunan tubuh Kristus ini. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, kita harus menyadari sekali lagi ya, bahwa kita semua orang percaya menyadari pemberian karunia-karunia ini adalah sebuah kehormatan buat kita. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani dalam tugas, tanggung jawab, fungsi dan peran yang Tuhan percayakan, dalam posisi yang Allah percayakan, seharusnya saudaraku kita melakukannya lebih giat lagi. Karena kita menyadari ini adalah pemberian karunia-karunia yang Tuhan sendiri nyatakan kepada kita. Dan pemberian ini saudaraku, secara khusus masing-masing dipercayakan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita melihat lebih jauh lagi saudaraku, satu kali kelak hal kerajaan sorga seperti seorang tuan yang mempercayakan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Dan satu kali kelak saudaraku, tuannya itu akan kembali. Dan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemberian karunia-karunia yang dipercayakan itu. Karena saudaraku, melalui peristiwa tentang kenaikan Kristus ke sorga, ada pemberian-pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku, pemberian karunia-karunia. Biar ini boleh membuat kita semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Membuat kita semakin antusias untuk kita terus bekerja bagi Tuhan. Tidak ada bagian saudaraku yang tidak penting. Ini yang saudara dan saya juga harus mengerti.
Tidak ada bagian, satu bagian pun yang boleh berkata dan bisa berkata, aku tidak membutuhkan bagian yang lain. Mata tidak bisa berkata kepada telinga, aku tidak butuh telinga. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak butuh kaki. Karena tiap-tiap bagian dipersatukan untuk pembangunan tubuh Kristus yang saling melengkapi itu. Karena itu saudaraku, mari melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini. Dan kita menyadari ada pemberian-pemberian karunia-karunia yang Kristus berikan. Biar ini menjadi sebuah motivasi buat kita. Untuk kita semakin giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Semakin bertanggung jawab di dalam pelayanan kita. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang memenuhi tanggung jawab pelayanan kita yang Tuhan sudah percayakan itu. Haleluya. Yang kedua saudaraku, pemberian di dalam peristiwa kenaikan Kristus yang ke sorga. Apa yang kita bisa dapatkan yang kedua saudaraku? Yuk kita lihat coba ayat yang ke-10 saudaraku. Ayat yang ke-10. Yang pertama pemberian karunia-karunia. Yang kedua saudaraku, coba kita lihat firman Tuhan bilang begini saudaraku. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, ada pemberian-pemberian yang Tuhan berikan untuk memenuhkan segala sesuatu, untuk memenuhi segala sesuatu. Hal yang kedua yang saya jumpai dalam firman Tuhan saudaraku, pemberian dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga adalah pemenuhan segala sesuatu. Saudara, Kristus telah naik ke sorga, memberikan pemberian-pemberian, memenuhkan segala sesuatu. John Calvin saudaraku mengartikan kalimat ini atau kata-kata ini dengan memenuhi seluruh alam semesta dengan kehadiran dan kuasanya. Artinya saudaraku, melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, Tuhan hadir dengan kuasanya memenuhi seluruh alam semesta ini. Saya menjumpai saudaraku bahwa pemberian pemenuhan segala sesuatu. Ini berbicara saudaraku secara kontekstual tentang pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang dikerjakan oleh orang percaya sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, sampai semua mencapai kesatuan iman. Pemenuhan segala sesuatu. Ini berbicara tentang diperlengkapi semua orang percaya dan Kristuslah yang memenuhkan segala sesuatu. Kristuslah yang menggenapi, yang memperlengkapi kegagalan kita. Dialah yang telah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Kristuslah juga yang memperlengkapi kita dengan mengutus Roh Kudus-Nya sebagai jaminan di dalam hidup kita untuk menerima seluruh janji-janji Allah. Bahkan saudaraku, Kristuslah yang menyediakan tempat bagi kita ketika kita pulang ke rumah Bapa, supaya di mana Dia berada, kita pun ada di sana. Pemenuhan segala sesuatu dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Dialah yang memenuhkan segala sesuatu. Dialah yang memperlengkapi. Dialah yang menyediakan segala sesuatu untuk kerohanian kita. Untuk kehidupan kita. Bahkan sampai jaminan dalam kehidupan kekal. Karena itu saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Tidak ada satu orang pun di hadapan Allah yang tidak berguna. Jangan engkau menganggap
remeh dirimu. Jangan engkau menjadi orang yang berputus asa. Jangan engkau menjadi orang-orang yang mengingkari imanmu. Karena semua sudah dipenuhi, diperlengkapi, disediakan oleh Kristus. Bahkan saya melihat saudaraku tentang pemenuhan segala sesuatu ini. Dalam peristiwa kenaikan Kristus ini saudaraku, juga berbicara mengenai tentang pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Saya percaya saudaraku, seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu khawatir tentang akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Saya percaya saudaraku, melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, ada pemberian-pemberian yang Tuhan nyatakan. Pemberian-pemberian itu adalah pemenuhan segala sesuatu. Bukan saja untuk pemenuhan secara rohani kita, tapi juga saya percaya ada pemenuhan segala sesuatu juga menjadi kebutuhan jasmani kita. Seperti apa yang dinyatakan oleh Paulus. Paulus berkata di dalam kitab Filipi 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya terlalu percaya saudaraku, peristiwa kenaikan Kristus ke sorga yang memberikan pemberian-pemberian untuk memenuhi, untuk memenuhkan segala sesuatu. Itu juga akan memenuhi keperluan-keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh karena itu jangan kita pernah khawatir. Sekalipun hari-hari ini saudaraku adalah hari-hari yang berat untuk kita jalani. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Tapi saya terlalu percaya saudaraku, Tuhan tetap setia, Dia tetap menyertai kita. Seringkali ada anggapan saudaraku bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini menjadi sebuah pemisah antara kita umatnya dengan Kristus. Namun saudaraku dengar baik-baik, hari ini kita menyadari dan mengerti justru melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, kehadirannya, kuasanya selalu menyertai kita di dalam segala pemenuhan segala sesuatu. Dalam situasi dan kondisi seperti saat-saat ini saudaraku, seringkali kita merasakan bahwa kita sepertinya begitu jauh dari Tuhan. Seakan-akan kita berjalan sendiri. Namun melalui peristiwa kenaikan Kristus yang hari ini kita peringati saudaraku. Biar kita mengingat bahwa Tuhan Yesus tetap setia. Dia selalu dekat dengan kita. Sebab kenaikannya memberikan kepada kita pemenuhan segala sesuatu. Jangan pernah khawatir. Apa yang kau butuhkan, apa yang engkau perlukan, Allah tahu, Allah mengerti. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku boleh menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, ada pemberian-pemberian yang Allah nyatakan. Yang pertama adalah pemberian karunia-karunia yang memperlengkapi setiap orang percaya dalam pembangunan tubuh Kristus. Setiap kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kehormatan. Karena itu lakukan pelayananmu dengan lebih setia. Bahkan yang kedua, ada pemberian-pemberian untuk memenuhkan segala sesuatu. Berbicara mengenai pemenuhan tentang rohani. Bahwa pengampunan dosa telah terjadi. Bahkan Kristus yang sudah berikan Roh Kudusnya dalam hidup kita menjadi sebuah jaminan untuk kita memperoleh segala yang dijanjikan Tuhan. Bahkan sampai kepada perkara hidup yang kekal. Janji
Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam rumah Bapa yang di sorga. Semua itu Tuhan sediakan buat kita. Saya terlalu percaya pemenuhan segala sesuatu terjadi juga buat kehidupan kita secara jasmani. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan angkat satu buah pujian. Katakan, oleh kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku hebat. Dia bangkit dan naik ke surga, sediakan tempat bagi kami. Kenaikan-Mu ada pemberian-pemberian yang Tuhan sediakan bagi kami, orang percaya. Pemberian karunia sesuai yang Tuhan percayakan. Ini adalah kehormatan bagi kami dalam pembangunan tubuh Kristus. Biar kami lebih lagi bagi-Mu Tuhan, melayani lebih sungguh. Haleluya.
percaya. Kami tak takut, Pemberian kami tak yang Tuhan takut, sediakan sebab kami tahu memenuhkan segala sesuatu. bersamamu, Yesus. Pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, bahkan kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan, pemenuhan segala sesuatu. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan sediakan. Kami bersyukur Tuhan cukupi. buat kasih-Mu. Terima kasih, Yesus. terima kasih. Kau Haleluya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, ada pemberian-pemberian yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang percaya. Ada pemberian karunia-karunia untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Oleh karena itu biar setiap kami menghargai setiap talenta, setiap pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami dalam panggilan kami untuk melayani dalam pembangunan tubuh Kristus ini Tuhan. Untuk kami lebih lagi dalam melayani sebuah kehormatan, kami boleh menjadi rekan sekerja Allah di dalam pembangunan tubuh Kristus. Bahkan yang kedua, firman Tuhan menyatakan dengan tegas dalam pemberian-pemberian dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Ada pemenuhan segala sesuatu. Ada pemenuhan rohani, pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, sampai semua kami mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Bahkan kami percaya Tuhan, pemenuhan segala sesuatu ini juga terjadi dalam jasmani kami. Karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Biar setiap kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap setia menyertai kami, yang selalu ada bersama dengan kami, yang memenuhkan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami tidak perlu takut sebab kami berjalan bersama dengan Kristus yang ajaib. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saat ini kita akan bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, memperingati kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Dan hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa dalam peristiwa kenaikan Kristus ada pemberian-pemberian yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini kami mengerti Tuhan, ada pemberian karunia-karunia menurut kasih karunia Allah. Setiap kami dipercayakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki bagi kami.
Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menyadari ini sebuah kehormatan buat kami. Kami dipanggil dalam pembangunan tubuh Kristus. Biar setiap kami boleh mempergunakan setiap talenta-talenta, setiap karunia-karunia untuk pembangunan tubuh Kristus ini dengan penuh tanggung jawab untuk kami mengembangkan seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan Tuhan, hari ini kami boleh belajar di dalam pemberian-pemberian dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Ada pemenuhan segala sesuatu. Kristus yang memenuhkan. Kristus yang memenuhi segala sesuatu dalam pembangunan tubuh Kristus. Kristuslah yang memperlengkapi kegagalan hidup kami. Kristuslah yang menebus segala dosa-dosa kami. Engkau yang membayar lunas segala kesalahan kami. Engkau yang memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Yang tinggal, yang dimeteraikan di dalam hidup kami. Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan buat kami. Untuk kami memperoleh semua janji-janji Allah. Bahkan Kristuslah yang menyediakan satu janji kepastian, tempat dalam kekekalan di rumah Bapa. Sebab di mana Engkau berada, di situ juga kami berada. Biarlah Tuhan, kami menyadari pemenuhan segala sesuatu ini juga terjadi dalam kehidupan jasmani kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir di masa-masa yang sukar ini. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tetap berjalan bersama dengan kami. Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Menurut kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau menolong setiap kami. Mari Tuhan, Kau berkati setiap kami yang beribadah kepadamu hari ini. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan melawat hidup kami. Tuhan memerdekakan kami. Tuhan menyembuhkan segala sakit, penyakit dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Mari Tuhan, Engkau memberkati semua para pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada pekerjaan Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, semua kami percaya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati kami. Apa yang menjadi harapan kerinduan kami percaya Tuhan memberkati dan menolong kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati gereja kami. Kami rindukan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama kembali untuk bisa beribadah. Karena itu Tuhan tolong lawat Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Hanya kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan yang dapat memulihkan Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 di Indonesia Tuhan yang tidak kunjung mereda. Kami mohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu buat bangsa kami. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan memberkati semua orang-orang yang bekerja keras untuk menjaga stabilitas nasional. Baik dari segi keamanan, baik dari segi perekonomian, dari segala hal. Tuhan tolong bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati Indonesia. Engkau tutup bungkus Indonesia dengan perlindungan dari sorga. Jauhkan dari perkara-perkara yang jahat. Kami mohon pertolongan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat keluarga-keluarga umat-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, studi pendidikan. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan, setelah sekian lama pandemi ini terjadi di Indonesia, yang kunjung belum juga mereda,
Hanya kami bisa berharap kepada nama Yesus yang menyelamatkan itu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi umat-Mu. Tuhan, peliharakan kami. Tuhan yang tutup bungkus dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami percaya Engkau yang melawat dan memberkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu dalam damai sejahtera, sukacita, kegembiraan dari sorga. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah persekutuan, penyertaan, pimpinan dan perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Mari nyatakan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.